Ayo yang berbobot. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya baik. Namanya siapa? Saya baik Pak Haji. Tinggal di mana? Suaminya Agnes. Oh Agnes. Oh bom-bomkar. Bom-bomkar. Selamat malam juga buat Pak Ginanjar dan Pak Ustadz Dadang, Pak Haji Margo. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz nih Pak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Itu satu Pak. Terus yang kedua itu banyak orang ziarah ke Habib, ke Syekh gitu Pak. Apakah kalau kita ziarah itu bisa membuka pintu rezeki Pak ya? Itu pertanyaan saya Pak. Syekhnya masih hidup apa udah mati? Sudah meninggal Pak Haji kan. Ziarah itu apa bisa membuka pintu rezeki itu? Waktu ziarah bawa kembang atau bawa duit? bawa doa Pak Haji. Bawa doa. Ya gitu aja Pak Ustadz, makasih. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama antara agama dan Kepercayaan. Kalau kepercayaan itu dia tidak mengerjakan syariat, dia cukup yakin dengan adanya Allah, titik selesai gitu. Apakah kita salahkan? Ya tidak juga gitu, karena semua punya keyakinan. Kalau agama itu kita jalankan dengan syariatan rahmatan lil alamin. Di situ itu bedanya. Kalau kepercayaan yakin dengan adanya Allah, tapi kebanyakan tidak mengerjakan syariat, mungkin sholat yang enggak dia jarang kelihatan lah gitu kan. Tapi kita harus bijak juga, jangan ngomong oh dia nggak pernah sholat. Tapi kebanyakan seperti itu. Kepercayaan itu dia yakin adanya Tuhan, tapi syariat tidak kerja. Tapi kalau agama kita ngerjakan syariatnya itu ya tuh. Yang kedua tentang zarah ya Pak ya, zarah. Jadi zarah itu yang paling abdul itu ke orang tua kita dulu, yang lebih abdul ya Pak ya. Orang tua kita misalkan sudah meninggal, nah orang tua kita datang dulu zarah ke orang tua kita, baru kita ke makam para wali. Nah itu pun zarah itu tujuannya jangan kita minta rezeki, tujuannya kita Allah saja tujuannya Allah. Nah kalau kita zarah ke makam orang tua kita, itu insya Allah segala dosa kita diampuni dan dosa orang tua pun diampuni. Nah setelah itu jarah kita ke makam-makam wali-wali Allah ya. Kan banyak ya Pak ya wali Allah, tapi niatnya jangan pengen kaya, jangan pengen rezeki lancar, udah berangkat saja karena Allah. Insya Allah min haitsu la yahtasib, rezeki akan datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Yang namanya rezeki itu bukan uang saja, kesehatan itu rezeki, ketenangan juga rezeki. Nah contoh begini, Bapak melihat orang tuh misalkan pejabat, enak banget itu ya, mobilnya 16, mobilnya 3, itu belum tentu Pak, mungkin hatinya relung jero Pak. Yang penting al-ghina nafsi, ada ketenangan jiwa di dalam diri kita. Nah kalau kita berzarahnya itu karena Allah, zarahnya karena Allah, al-ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa di dalam diri kita, dan itu nilainya juga ibadah ya Pak ya, begitu. Ada lagi? Ibu, Bapak? Ayo. Iya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji, sehat Pak Ustadz, semuanya Pak Haji Marco. Saya mau nanya Pak Ustadz ini ya, maaf ya Pak Ustadz, kalau tidur sama istrinya itu baca doa nggak? Tepuk dulu, tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Saya mau nanya sama Pak Ustadz, kalau saya kan langsung masuk aja selap, paling pegang-pegang, cemek-cemek gitu pegang. Kalau Pak Ustadz baca doanya gimana? Bininya nungguin Pak Ustadz baca doa kali gitu ya. Gimana tidur sama? Iya, kalau tidur sama istri Pak Ustadz kan baca doa dulu. Istrinya, tidur ya? Iya kalau mau tidur bareng gitu, tidur. Kalau kayak kita kan, langsung selap aja, paling cemek-cemek dikit, cemek-cemek, Tidur apa mau hubungan? Iya berhubungan Pak Ustadz. Mau berhubungan? Iya. Ya bagusnya begini,
Ibu kan nanya bagaimana kan ya. Ini kalau dalam ilmu fikih ya, dalam kitab Fathul Maaf ya Hijab. Pak Ustadz ya saya nanya. Nggak apa-apa, ini dewasa kok, bagus, nggak apa-apa. Dalam kitab Fathul Hijab dijelaskan juga gini caranya. Ibu mau berhubungan sama suami ya. Iya. Nah itu kita Pas naik ke tempat tidur ibu pakai celana dalam nggak? Enggak. BH. Saya kalau tidur nggak pernah pakai celana dalam Pak. Wow, alhamdulillah. Saya kalau tidur nggak pernah pakai BH, celana dalam nggak pernah. Soalnya bapaknya kalau tidur mainnya megangin. Ntar megang ke nenek, ntar megang ke bawah. Saya sih diam aja, kalau dipegangin orang enak ya. Jadi, Ya. Wow. Dia ngomong gue yang ngaceng. ya kadang saya balik megang bapaknya lagi. Ganteng gitu. Jadi ibu yang ditanyakan apa tadi sebenarnya? Kalau Pak Ustadz sampai lupa. Tepuk tangan dong untuk Pak Ustadz. kalau mau hubungan sama istri, Pak Ustadz baca doa dulu gitu. Doanya apa gitu biar. Nah tadi gini, ini singkat ya. Pertama, memang itu suami kan harus bercanda dulu tuh, Iya. dicium keningnya, baca Fatihah, baca sholawat, ya, baca syahadat, udah Iya. itu. Nah udah itu cium cium lehernya, Leher, jangan kuping geli nanti ya. Lehernya dicium, baca ya Raqib. Nah sudah itu kita mengucapkan Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Berarti terbuka dong pintunya kalau Iya. itu assalamualaikum. Itu kan perempuan punya lubang, namanya lubang Babur Rahmah. Kita keluar ke dunia ini dari lubang itu, Iya, benar. lubang Babur Iya. Rahmah. Iya, iya. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Ditegesin Nah. nama Pak Ustadz. Kenapa? Ditegesin nama Pak Ustadz. Sama siapa tegasnya? Ya itu lubang Babu Rahmat ditegesin enggak gitu. Iya, jadi suami yang ngomong. Oh. Iya begitu. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Ya Babu Rahmat. Nah kalau dilihat juga boleh, buang kiri juga. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Nah udah itu kan di situ ada zikirnya. Oh itu kepanjangan deh. Udah Iya, kita lama gini. banget pakai zikir segala kan. Kelamaan. Iya jadi gini aja. Sekarang saya mau nanya Iya ibu begitu. kalau zikir duluan nggak enak ya langsung aja ya dipegang-pegang udah gitu. Bu, jadi gini, ada setan namanya setan abyad ya Bu ya. Setan abyad itu mengganggu dalam kehidupan rumah tangga. Ada setan namanya setan Iya. abyad. Kalau kita nggak pakai doa gitu, nyengirnya kita, setan juga nyengir. Kita setan juga di situ. Nah, setelah kita salam, suami ini tugasnya suami. Udah itu Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masukin pelan-pelan. Nah, itu yang bagusnya. Tuh Pak Haji. Ulangi. Susahnya lihatin. Lagi. Pak Haji Ulangi. kalau udah lihat dia disusahnya kayak ular kobra katanya. Tuh pelan-pelan Bu ya. Nah itu ibadah yang luar biasa Bu. Mas saya bilang tadi kata Imam Ghazali bahwa ketika hubungan suami istri itu ibadah. Jadi itu disitulah kita minta kepada Allah. Nah terus pas kita mau klimaks tuh harusnya bareng-bareng doanya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma' basyara nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadir. Pas maju keluar, ya Allah hutang saya lunas. Bareng-bareng Pak Yuk ngomong Allah hutang saya lunas. Amin. Besok saya begitu siapa tahu utang saya lunas. Jangan siapa tahu ibu nggak yakin kalau siapa tahu. Pasti berarti utang saya lunas besok pas lagi mau keluar baca kayak gitu kayak Pak Ustadz gitu. Nah terus gini Bu, bilangin sama suami kalau mau punya anak laki dalam kitab nih ya, ibu merahnya ke kanan, suami ke kanan tuh jatuhnya. Kan suami di atas tuh ya, Iya. ke kanan. Kalau kiri perempuan, kalau tengah nanti kalau misalnya naiknya ke tengah begini nanti anaknya nanti setengah alam atau dua alam. Kalau lagi saya mau jatuh ke kiri, jangan jatuh ke sini aja gituin. Ke kanan. Jatuh harus ke kanan gitu. Ke kanan itu laki-laki, kita pengen anak laki-laki. Kalau ke kiri perempuan. Kalau langsung bangun nanti anaknya dua alam nanti. Kalau mau lunas langsung dijorokin. Ya.
Tuh Bu ya. Ya udah gitu aja ya. Itu ibadah. Pak Ustadz, saya terima kasih Pak Adi. Tepuk tangan dong. Ya, yang mau nanya lagi. Yo, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diri mana alat kelaminnya? Diri alat kelaminnya mana? Alat kelaminnya? Alat kelaminnya mana? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Pak Ustadz. Saya mau nanya pertanyaan cuma menanyakan tentang zatnya Allah itu apa Pak? Pak, kalau kita berbicara udah zat Allah. Cuma itu aja. Gini ya Pak, ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al ya Pak ya. Nah ini saya rasa ini kalau kita ini larinya kepada tauhid ya Pak ya. Jadi kalau kita berbicara zat, itu yang kita sembah ya Pak ya. Bukan, jadi Allah itu kan asma. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah ya. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah terus Bapak yang ditanya zat gimana? Ya, tentang zatnya Allah itu. Ya zat itu gini Pak, kalau kita ngomong masalah zat itu dalam kita bahas. Oh, Dalam banget Pak nanti itu zat Allah itu. Dalam Pak nanti kalau saya nggak bisa sehari Pak ngejelasinnya. Nanti kalau Bapak pengen ngomong zat, nanti kita berdua nanyanya. Oh, siap. Berdua. oke. Berdua ya Pak. Oke, makasih. Sudah itu aja Pak. Iya, kalau zat itu berdua kita Ya, ngomong. ya, oke. Iya banyak. Dalam itu nanti ibu ngantuk aja. Ya. Oh iya gimana gitu. Oke. Jadi Pak kalau sudah berbicara masalah zat, itu berbicara masalah thariqah di situ Pak. Jadi ada titik latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul akhbar. Nah itu di situ. Siap. Ya Pak ya. Oke, Berarti makasih, Pak. kita bicara tentang syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Jadi man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya Pak ya. Ya, siap. Baik. Makasih. Yo. Satu pertanyaan 100 juta. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Diri, biar kelihatan neneknya mana nenek. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma dari Ulu Jami Bintaro. Saya mau nanya ke Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Ini oh iya. Ini Ini Budi. pertama kali saya datang silaturahmi ke sini. Alhamdulillah banyak acara yang ini ya Pak buat saya gitu. Terus saya tuh sebenarnya udah tahu RDAY itu dari sekitar 3 minggu yang lalu. Saya udah mulai praktek-praktek gitu. Terus sebenarnya saya itu juga punya masalah gini. Masalah saya itu saya suka Pertanyaannya apa? sering kena kayak scam gitu, sering ditipu orang gitu. Jadi saya minta pencerahan gitu. Maksudnya saya Kalau ibu gimana? nggak mau ditipu, cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, nggak kena hipnotis, nggak kena guna-guna. sudah Pak. Ya udah nggak bakal ditipu, Bu. Nggak bakal Oh, ditipu. Cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Kalau pakai sepatu, kaos kakinya dibalik. Oh, kaos kakinya juga. Betul. Oh, gitu. Manjur, Oh, oke? Ya. Sip. Nanti saya teruskan. Terima Ya. kasih. Yo, Bapak, Ibu, ada pertanyaan? Satu pertanyaan 100 juta, tapi yang berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji Dwi Susanto dan juga Pak Marco, Pak Ustadz, Pak Kinanjar, dan juga bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya Usman. Suara saya udah agak serak nih. Jadi saya udah 3 kali kemari Pak. Jadi apa yang saya tonton di YouTube itu, alhamdulillah saya ikuti terus dari mulai sholat malamnya sampai bangun tidurnya Pak. Saya ikuti terus gitu. Bahkan saya praktekkan. Alhamdulillah celana dalam juga saya praktekkan juga. Sekalian mau testimoni juga saya Pak. Kebetulan saya sedang bawa kendaraan bermotor ya, kendaraan motor sama istri. Tiba-tiba pada saat itu saya kenceng Pak sama istri. Nah tiba-tiba rem saya putus sekaligus. Sedangkan mobil itu berhenti Pak atau Bu.
Jadi alhamdulillah karena memang berkat doa itu ya, berkat artinya ilmu kearifan lokal yang saya pakai itu, alhamdulillah saya selamat. Dan juga malam ini kan malam Jumat, memang kebetulan saya sudah beberapa hari pengen kesini terus gitu. Bahkan memang nggak ada uang sama sekali, walaupun saya dekat Pak kayak gitu. Tapi alhamdulillah pas saya mau kemari sekitar maghrib, habis maghrib ada orang yang bawain uang ke saya, jadi saya bisa sampai kemari Pak. Dan izin Pak Haji, Ya, saya mohon doanya, mohon doa restunya. Saya mau kawin lagi? bukan Oh ya, apa? mau artinya diberkati Pak, artinya mohon doanya saya mengamalkan ilmu kearifan lokal dari Pak Haji. Itu aja Pak, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bapak apa? Ayo dong, yang nanyanya berbobot. Diri, mana neneknya? Nenek, diri. Nah, montok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanjung Priok, baru pertama sekali ke sini. Nama saya gimana ya disebutin? Ibu Endah. Mau bertanya sama Bapak Haji Dwi Susanto ya. Saya mau jual rumah. Kesatu saya mau jual rumah di Serang. Yang kedua, bagaimana saya tuh banyak uang di luar supaya bisa balik lagi ke saya gitu. Kalau uang di luar untuk balik lagi, saya nggak setuju. Udah biarin aja. Nanti minta ganti sama Allah yang baru aja. 10 kali lipat dari uang yang macet di luar. Amin ya Allah. Semua ya uang pensiun, uang apapun udah banyak. Udah lupain aja. Karena kan kalau orang ngutang sama kita atau kita pakai duit dia, kita belum balikin, tidak akan masuk surga. Jadi ibu nanti masuk surga. Amin. Daripada dia bayar, ibu nanti masuk neraka. Nanti kita nggak ketemu nih teman-teman sama ibu. Semua kan di surga, ibu di neraka. Mendingan jangan ditagih. Bisa nggak? Insya Allah, tapi susah juga ngejalanin cara ikhlasnya gitu loh Pak Haji. Nggak bisa. Udah memang tukerannya begitu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat apa gede komen? Hajat. Gede hajat apa gede ngeluh? Hajat. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Ya udah, jadi bu nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir. Nanti hajatnya pasti dikabulin sama Allah. Bu, sekarang si bangsat itu makai duit ibu nggak balikin, udah seizin Allah belum? Kan udah kejadian. Udah bu, dan ibu dipilih sama Allah, terpilih, dan nanti pasti Allah ganti 10 kali lipat. Amin. Oke? Ya, ya oke. Dan rumah yang mau dijual itu kan saya jaminkan sertifikatnya gitu untuk Pasti ketebus, pasti Amin, ketebus, pasti ketebus. Nah itu dia yang Pasti. jadi pikiran. Bagaimana caranya nih Pak Haji supaya Ibu bikin tajub Allah, bisa gak? Biar Allah nanti bikin tajub ibu. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Insya Allah, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baca Ibu Quran yang ngerjain, saya yang lunasin utangnya gimana? Yang nebus Amin. saya. Tapi Mau ibu banget. kerjain dulu. Mau banget. Ya Insya udah, Allah. ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti 12 saya aja. yang tebus. Baru kuat 4 juz aja. Pelan-pelan tambahin. Kita Ya, saudara insya Allah. bukan, teman Insya bukan, Allah. tetangga bukan. Tapi saya yang lunasin. Yang penting ibu mau praktekin ilmunya RDAY. Amin, amin. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak aja yang bontot. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Bisa nggak kepancing jengkel sama si bontot? Insya Allah sih enggak.
Jangan insya Allah, pasti bisa. Pasti. Iya, nanti saya ngelunasin utangnya, kerjain dulu, oke? Amin. Udah Insya Allah. dijawab belum? Iya. Oke. Insya Allah. Terima Sip, kasih. tepuk tangan dong. Iya. Ini ada satu lagi untuk pertanyaan untuk Pak Ustadz. Boleh. Pak Ustadz, ini ya suami saya kan udah almarhum ya. Jadi dia ketika Udah berapa tahun? sudah 4 tahun. Berarti alat kelamin kamu nganggur 4 tahun. Iya dong. Hah? Berapa tahun nganggur alat kelamin kamu? 4 tahun, baru 4 tahun tanggal Agustus kemarin 6. Udah disepidolin, dicontreng belum? Bisa aja Pak Haji. Itu apa? Kita kan namanya suami istri ya pasti kan ada aja lah mungkin dosa ya, punya dosa. Termasuk ya saya sebagai istri mungkin banyak dosa sama suami. Contohnya apa? Banyak sekali ya, kalau kadang-kadang kalau lagi nggak mood kan kita diajak begitu tuh dia nggak Diajak mau gitu. begitu tuh gimana contohnya? Berhubungan lah, Apa? berhubungan suami istri. Gimana dia mintanya ke ibu? Marah. Mintanya gimana dia? Almarhum mintanya gimana kalau mau ML ke ibu? Ya mesra banget sih teman. Apa? Suami ngomong apa tangannya yang ngomong? Ngomong. Mulutnya apa Ngomong tangannya? juga, tangan juga, semuanya. Tangannya kemana? Tangannya kemana? Tangannya. Malu ah. Malu. Ini semua kita sepantaran dan semua udah meraktekin biar dia tambah pintar. Gimana meraktekinnya? Ya dipegang-pegang Pak Haji dua. Apanya yang dipegang? Atas yang bawah yang atas. Gerayangan lah tangannya. Ibu digerayangin jadi ibu ngomongnya gimana? Mohon maaf lagi nggak enak badan gitu. Terus Panas kata sih. suami apa? Ya marah lah. Marahnya gimana? Iya, kamu tuh kalau diajak nggak mau gitu. Tapi kalau ngaji kemana aja, kemana aja biarpun lagi sakit datang gitu. Jadi yang diutamakan lebih utama ngaji atau ML? ML sih, tapi kalau Oh. lagi capek gimana ya? Nah itu dia, makanya saya ngerasa banyak dosa. Nah, Bu, kalau misalkan suami ngasih 10 juta, ibu nolak nggak kalau diajak ML? kagak sih, Hah? kagak. Kalau dikasih 10 juta, padahal kan capek nih habis ngaji. Suami ngasih 10 juta, suami ngajakin ML, ibu nerima gak tuh? Nerima ML? banget, Ah? nerima banget. Oh dasar. Nota duitan. Meninggalnya kan dadakan gitu ya, jadi kita belum sempat minta maaf tuh gimana tuh Pak Ustadz, caranya kita minta maaf gitu. Pas meninggal tuh, Sama berapa orang. hari setelah ML tuh? Ingat-ingat coba. Malamnya Mbak. Malam ML, Iya. terus paginya meninggal. Ya enggak sih, dia kan Atau ML di atas perut ibu? enggak, dia kan mau ke mau ke pulang ke kampung dulu, diundang mau ada perkumpulan keluarga. Cuman waktu itu kan masih Covid tuh. Habis pas Covid lah udah masih ada sedikit dah gitu. Saya udah nggak usah ikut ke Bandung gitu kan. Nggak usah lah, di rumah aja. Saya juga cuman seminggu udah masih di Bandung langsung nggak ada ya. Jadi kita belum sempet ya istilahnya minta maaf. Tapi kan Gimana ibu tuh? sebelum dia meninggal udah ngasih ML dulu kan? Udah, tapi rada begitulah. Gimana sih lah? Lagi marah-marah gitu. Oh ML sambil marah-marah. Iya. Oh iya. Suami kalau marah-marah Tapi ML sempet tapi kita sempat hubungan gitu. Cuman mesra gak? sayanya yang kurang. Kalau dianya sih oke aja kali. Cuman sayanya mendelok di hati gitu, gimana? Nyeselnya sampai sekarang gitu. Kalau dia udah nggak ada tuh gimana gitu. Gimana tuh Pak Ustadz cara minta maafnya gitu? Baik, ini Bu, ibu satu itu Perhatiin ya buat ibu-ibu, perhatiin buat ibu-ibu, ini luar biasa nih ilmunya. ke Iya. makamnya.
Yang kedua, ibu harus baik dengan kerabat keluarga suami. Alhamdulillah masih sekarang. Itu sampai sama sekarang. hubungan silaturahim. Itu sudah salah satu ibu berbakti dan itu sudah cukup. Artinya itu cara ibu meminta maaf, berbaik dengan keluarga suami. Jadi sambung silaturahim. Terus ibu juga setiap sholat doakan juga, kirim surah Al-Fatihah Pernah lewat. atau malam Jumat baca Yasin. Terus ibu mau menikah lagi juga nggak apa-apa, nikah lagi. Umur berapa, Bu? 59. Udah mau 60, udah tua udah. Kalau ada laki-laki 99 tahun diterima nggak? Jangan, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau ada yang paling baik dan beriman kepada Allah dan juga sayang sama saya, menerima padanya, ya mungkin nomor satunya agama, gitu aja yang 99 tahun soleh, mau gak? nggak mau juga sih. Ya udah, itu aja ya Pak Ustaz. Terima kasih. Silaturahim dengan keluarga suami ya. Iya. Sambung, kalau misalkan memang keluarga suami itu membutuhkan sesuatu, ibu mampu juga bantu. Niatnya karena Allah. Insyaallah berkah. Amin, amin. Sehat, Ibu, ya. Iya, amin. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau nanya lagi. Ya, satu lagi, ayo. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raifan dari Serang. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz telah ngasih bantu saya hidayah kembali. Selama ini saya malas ibadah, malas sama. Nah, dengan lihat YouTube 3 minggu yang lalu, alhamdulillah Pak Haji telah meningkatkan ibadah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terus yang kedua mau nanya Pak Haji, kan pernah saya lihat di YouTube kalau kita ada kodam yang pernah belajar suatu ilmu yang kemudian mungkin ada dimasukin, nah itu cara menghilangkannya bagaimana caranya sehingga khawatirnya nanti dimakan atau apa. Waktu saya lihat di YouTube tuh apanya itu rezekinya dimakan atau apa gimana itu ya, Maksudnya rezeki dimakan? enggak, waktu saya lihat di YouTube tuh ada kalau kita ada suatu namanya ya kodam atau apa itu ya, nah itu untuk mengetahui seperti apa, teman saya katanya pernah menyampaikan saya itu ada itu. Nah, gimana cara menghilangkannya? Terus kemudian ya biar rezekinya biar nggak dimakan lah gitu. Kalau saya lihat di YouTube-nya seperti itu ya. Cuman kurang jelas waktu itu saya ini ya. Mungkin bisa dibantu saya cara menghilangkannya. Cebok diminum selama 9 hari. Kalau alat kelaminnya gatal, lanjutin sampai alat kelaminnya nggak gatal. Ciri-ciri di badannya ada setannya adalah: 1, motornya motor cicilan; 2, mobilnya pasti mobil cicilan; rumahnya pasti rumah cicilan. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang dahsyat, pasangannya pasti pasangan cicilan. Oke? Dipaksain. Ya kemarin dicoba baru sehari 2 hari terus saya belum berasa gatalnya itu, jadi berhenti. Jadi harus terus ya sampai ada gatal gitu ya. Gatal 9 hari pertama nggak gatal, 9 hari kedua sampai 9 hari yang ke-9. Siap. Terima kasih. Kenapa Pak Haji ciri-ciri kalau punya motor cicilan di badan saya ada jinnya? Karena bawaannya kita terlena, pengen nyicil aja. Udah lunas, dijual, DP lagi yang lebih bermerek lagi. Aduh. Keluarin dulu. Siap. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Bapak dan Ibu, kita tutup acaranya. Jadi besok kita lanjutin di Hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak. Buat Bapak dan Ibu, saya paksain Bapak dan Ibu harus hadir. Besok yang ngasih testimoninya Pak Ustadz sama Pak Ustadz Kinanjar, Pak Ustadz Dadang. Nanti ada saya, ada Haji Marco. Nah, saya mau Bapak dan Ibu, karena ini acaranya gratis, dapat makannya gratis, dapat snack, dapat kopi gratis, tehnya gratis. Saya nggak tahu nih yang mau datang yang mana.
Nah, Bapak dan Ibu nanti japri yang namanya Tanti, di japri aja. Saya namanya Abdullah, ikut. Saya namanya Sony, ikut. Saya namanya Bedu, ikut. Nanti kita hitung. Kalau memang yang ikut ada 600, kita siapin makan siangnya 600 porsi, snacknya 600 porsi, kopinya 600 porsi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau nginep, Bapak dan Ibu lapornya ke Hotel Mega Cipayung, karena Tanti nggak nyiapin kamar. Tanti nggak nyiapin kamar. Jadi dia hanya buka rok, buka daster, dia nggak buka kamar ya. Buat Bapak dan Ibu yang mau nginep bersama anak yatim, bisa hubungi di HP nomor 0813 8988 9219. Kalau Bapak dan Ibu yang mau datang gratis, ikut acaranya gratis dari jam 7 pagi sampai sore. Nanti kan malamnya ada api unggun. Biar kita nyiapin makanan, Bapak dan Ibu hubungi Tanti. Jadi kita bisa ngitung berapa makanannya, minumannya berapa. HP-nya Tanti nomornya 0851 7544 7678. Jadi Bapak dan Ibu nanti japri, Tanti saya namanya Budi. Oke, catat Budi. Saya namanya Nasrullah. Saya namanya Nasrullah. Saya namanya Ferry Bekicot. Oh, Ferry Bekicot. Siapa aja namanya, kita ngitung ada berapa. Saya namanya Hanifah Tuyul, tulis Hanifah Tuyul. Saya namanya Inces Setan, tulis gitu aja. Jadi nanti di total pesertanya berapa. Kalau memang pesertanya ada 600, kita pesen konsumsinya 600. Bayar gak sih Pak Haji? Gratis. Dan besok Bapak dan Ibu saya kasih sayembara, satu pertanyaan 100 juta. Kalau pertanyaannya berbobot. Kalau pertanyaan berbobot. Mau nggak 100 juta? Nah, kan lumayan. Acaranya gratis, dapat hadiah. Minimal kalaupun nggak dapat hadiah, Bapak dan Ibu bisa dengar petuah, wejangan, motivasi dari Pak Ustadz Dadang sama Pak Ustadz Kinanjar. Ya kan ilmunya kan? Pengalaman minimal. Yang penting Bapak dan Ibu bisa dengerin. Acaranya jam berapa mulainya? Jam 7 pagi. Anak yatim berangkat dari sini. Besok konvoy 13 unit Isuzu Elf long dan bus. Totalnya ada 17 besok. Sama yang short. Sama bus ada 17 mobil. Pak Haji, kalau saya nih misalkan kan gratis, saya kan nggak bisa naik sama anak yatim. Bapak dan Ibu patungan nyewa Grab dari sini ke Hotel Mega Cipayung murah, cuma 60.000, turunnya dijorokin. Kalau turunnya pas di depan hotel 100.000. Tapi kan kalau Avanza kan bisa muat 10.000. Oh nggak boleh. 7. Ya udah berarti 13 ribuan. Gubrak. Saya mau Bapak dan Ibu paksain besok hadir. Kenapa? Karena besok tanggal merah, Jumat Barokah. Kalau orang Jawa bilang Jumat Keramat. Hari Jumat Keramat, bohong hajatnya nggak manjur. Apalagi besok Pak Kiai yang mandu doanya, anak yatim yang ngaminin, ustadz besok pada ngikut semuanya ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti gimana caranya paksain. Yang nggak daftar di Tanti jangan ikut. Kenapa? Nanti kan nggak dapat konsumsi. Saya nggak tahu berapa. Ya, tahu nomor HP-nya Tanti? 0851 7544 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
7678. Tanti saya ikut. Nama saya Ferry Bedul. Nama saya Hanifah Tuyul. Ya. Nama saya Inces Nyet. Jadi hubungi di Tanti di 0851 7544 7678. Besok acaranya dari jam 7 sampai selesai gratis. Ya. Pak Haji saya nggak bawa duit. Nggak. Pak Haji bisa nggak saya diongkosin? Bisa, masa nggak bisa? Bapak dan Ibu tinggal foto mukanya ke HP-nya Tanti. Kebetulan kita lagi nyari tumbal. Oke, sampai ketemu lagi besok pagi di Hotel Mega Cipayung Puncak. Sampai ketemu lagi, nggak ada salaman ya, langsung keluar. Kita tahajud bersama 300 anak yatim. Yuk, terkabul. Ya, makasih ya, terkabul ya. Ya.